Geopark itu tidak lepas dari unsur conservation and education. Ya kan? Pada saat kita tahu misalnya ada sebuah batu yang kecil misalnya, kita temukan. Dan itu perlu proses 1000 tahun misalnya untuk supaya dia mempunyai ketebalan 1 mm. Dan itu ditemukan mencirikan bahwa itu adalah lembah purba berapa ratus juta tahun yang lalu. Kalau kita ceritakan, itu akan jadi menarik. Padahal batu itu, kalau kita lihat tuh, tapi batu gak memang jalannya nih, gitu misalnya. Tapi setelah kita cerita, batu itu akan menjadi suatu cerita yang panjang. Gitu. Not just about the rock, kalau geopark. Tidak hanya cuma batu, tapi bagaimana behind rock itu. Ternyata kita kaya kan. Dan beruntung, Belitung itu warisan geologinya udah sangat kaya. Kenapa? Karena dulu Belanda telah melakukan penelitian secara komprehensif. Karena kebutuhan mereka untuk menjadi timah kan. Walaupun sebenarnya di situ terselip Kruisinga tahun 1950, dia fokus ke fosil. Di sini kita tahu, ternyata pusilinit yang ditemukan di Lapa Bantal Siantu, itu adalah laut dalam. Kita tahu bahwa formasi kelapa kapit yang sampai ke Damar, itu adalah laut dalam, karena ditemukan Ladorianca. Tapi ke arah Selingsing, Selumar, Tanjung, itu masuk Kecamatan Gantung, itu kita temukan Moschopinus hoskingi, atau Moschopinus multiplex. Hoskingi itu nama penemunya. Kenneth Frederick Gordon Hosking, profesor. Jadi dinamakan nama dia. Itu menyatakan laut dangkal. Ke selatannya lagi, sekitar Jangkang, ditemukan fosil Agitaceras sindaicum. Itu juga menandakan laut pesisir. Dan di selatannya lagi, itu ditemukan fragmen kayu yang disebut dengan Cartesian. Itu menyatakan bahwa Belitung ini panjang ceritanya, berhubungan dengan benua-benua purba dulu, Gondwanaland. Dari sini aja kita udah bisa melihat betapa kaya Pulau Kecil ini. Ya kan? Laut dalam yang kita temukan sekarang jadi daratan tempat kita berdiri ini, yang dulunya ada laut dalam. Dan terbukti dari mana? Fosil. Itu apakah disebut folklore, cerita rakyat? Enggak, ada data ilmiahnya, ada buktinya. Kruisinga meneliti itu tahun 1950. Nah, tahun 1950 juga, disitulah Dr. Aleva memisahkan batu-batu Belitung itu, yang semuanya baik utara itu granit, selatan granit, di timur pun itu granit. Dia memisahkan bahwa itu memang granitoid, tapi beda. Makanya disebut dia ada yang granit Tanjung Pandan, ada anamelit Baginde, ada granodiot Burung Mandi. Jadi lebih spesifik. Berlanjut lagi di tahun 77, Melvin Jones itu membuat suatu tulisan, itu cukup menarik. Mengkoreksi kelemahan Dr. Aleva tadi, yang dia menyatakan bahwa Gunung Burung Mandi itu berumur kapur. Berumur kapur itu zaman akhirnya dinosaurus. Ternyata dari penelitian dia menyebutkan bahwa ini bukan berumur kapur, tapi berumur Trias. Nah, penelitian ini menjadi kita kaya. Itu baru di geologi loh. Kita belum bicara biologinya. Yang ternyata Bang Wayan menemukan hal-hal menarik. Dan mestinya begitu. Karena kenapa? Kembali lagi saya bilang, Belitung pulau kecil ini ada 2 sungai purba yang masih terhubung dengan Pulau Belitung. East Sunda River dan North Sunda River. Artinya kekayaan hayati, terutama untuk spesies ikan air tawar, itu mestinya kaya. Nah, ini merinding Bang aku ngedengar. Ini kan kebanggaan. Iya, maksudnya. Awalnya Pulau Belitung, pulau kecil ini, tapi kan ternyata di balik itu tuh pas kita kaji tidak gampang pulau itu kaya. Iya. Nah, ini yang menjadi kebanggaan lokal yang kita harapkan menjadi penguat ekonomi kita ke depan. Betul. Walaupun saat ini saya duduk di sini masih storytelling. Tapi ke depan pelaku-pelaku ini kan berbicara ini dengan pemandu dengan berinteraksi langsung kan dengan wisatawan.